Dalam cinta, juga ada takdir yang tersurat lewat goresan kisah si pemangku nasib. Seperti kisah asmara Jody yang begitu ranum dengan beragam cerita tentang piawainya sang pria dalam memetik hati lawan jenisnya. Meski terlahir sebagai orang berpunya, namun Jody tak pernah mengagungkan semua itu. Jody justru disukai wanita karena permainan gitarnya. Ya, tempo dulu pacaran mah masih muda juga, kadang-kadang punya pacar lebih dari satu gitu, sebelum masih sekolah, punya motor gitu kan. Dulu kan jarang orang punya motor. Saya nggak merasa saya dikagumin wanita, tapi saya hanya ya kok gampang bergaul, bisa dikomunikasi dengan teman-teman gitu ya. Itu saja. Jadi saya mungkin saya tahu seni. Saya bicara seni di Amerika. Mungkin kalau saya hanya businessman, semacam orang kaya aja, setiap orang bisa naik mobil di Amerika, ya kan? Setiap orang bisa, banyak orang kaya di Amerika. Tapi belum tentu setiap orang bisa bergaul dengan orang kaya, lalu bisa diundang, disuruh main gitar bisa, gitu. Nyanyi dikit-dikit lumayan gitu kan. Lalu bicara seni lukis. Jadi saya banyak bergaul, gampang. Pintu akan terbuka. Kamu tak tahu di mana berada. Orang cantik itu kan hal yang harus kita hormatin. Kalau kita mengagumi seseorang cantik ya, kita boleh saja mengekspresikan perhatian kita kepada kecantikan itu. Ya, tapi kita harus hormat, jangan menyakitin hati. Gitu. Melukis, saya lukis, gitu. Atau ya berhubungan, menulis lirik. Gitu. Teman saya nggak cengeng, duduk terus nyanyi lagu larat, isinya untuk ini si A si B, enggak. Malah lagunya lagu pemberontakan. Tapi pemberontakan yang indah, kayak Robin Hood yang indah kata Iwan Fals gitu. Kalau di mata saya, Lazimi Setiawan Jody itu ya itu. Gak boleh ngeliat kayak orang kayak Julia Robert gitu. Ya, kita semua suka gitu ya kan, bahkan kalau lagi latihan gitu kan, sengaja itu kan. Banyak, misalnya bunga-bunga rampai gitu ya kan. Senang, semua senang gitu kan, tapi kan istri-istri pada nggak senang. Ada yang merengut, cuma ada yang nggak, semua istri saya sih nggak ya. Cuma ada istri yang merengut, ada yang cemberut. Kalau saya sih suka-suka aja. Ya sekedar buat ini aja ya kan, kita kan menyukai apa kalau Rendra kan, bahasanya Rendra itu kan kita harus mengagumi ciptaan Tuhan, keindahan. Jadi kalau ketemu sesuatu yang bagus ya ekspresikanlah ya kan kekaguman itu. Nah, Mas Jody itu mengekspresikannya begitu. Karena saya temannya David Bowie, saya temannya Stevie Wonder. Jadi kalau bikin pesta yang orang cantik New York ketemu aja. Ya, untungnya istri saya itu nggak pernah marah. Gitu. Padahal waktu itu saya udah punya istri. Tapi istri saya kan orang Jawa, orang Solo. Ya sana pergi, asal pulang utuh gitu kan. Hingga akhirnya Jody bersua Siti Herminiati, sosok wanita yang teduh, yang setia mendampingi Jody dalam suka dan duka. Bersamanya, takdir cinta Jody menjadi teduh, sekaligus tenang dengan kehadiran 5 anak yang menyemai bahagia dalam hidupnya. Kita kenal masih sekolah. Terus orang tua saya dan orang tua ibu saya bersahabat baik, sepakat mengirim kita berdua ke Amerika. Kita kawin di Amerika. Melanjutkan sekolah, kita pulang sama-sama. Dia seorang ibu yang baik, bisa menjadi ibu saya, bisa menjadi sahabat saya. Itu. Jadi makanya utuh terus. Jadi ibu jadi nggak marah, dikit-dikit marah, gitu marah. Saya pulang telat, marah enggak. Saya kalau keluar negeri bisnis trip, saya bilang, saya mau bisnis trip. Kemana? Ke Amerika. Berapa hari? Ya 2 minggu. Itu, oh ya, oleh-oleh nggak pernah. Telepon lagi ngapain? Nggak pernah. Kalau telepon ya telepon.
you have good time, kamu sehat itu. Jadi ini penting juga kalau ada trust ya. Ya mungkin karena dia orang Jawa, kulturnya Jawa, tapi juga pernah sekolah di Amerika jadi ya. Inilah takdir cinta seorang Jody yang beristrikan wanita Jawa asal Solo yang begitu menjunjung tinggi arti saling menghormati dan tak mudah limbung kala dihantam badai masalah. Saya menikah dengan istri saya sampai sekarang sama. Di New York lagi menikahnya. Dengan adat Jawa. Karena orang tua saya punya media. Saya waktu itu New York Post dan New York Times. New York Post terutama, belum collapse, koran terkenal, halaman pertama gitu. Seperti itu, pakai baju Jawa lagi, fotonya ada itu. Kenangan-kenangan kebudayaan, peristiwa kebudayaan pertama yang itu saya kawin di New York, masuk koran Amerika, dikomentarin. Bayangin pakai baju Jawa gitu, winter, keluar mobil pakai coat. Sebagai seorang ayah, Jody dikenal sangat hangat dan welas asih. Hingga tak terasa kelima buah hatinya tumbuh dewasa dalam rengkuh hangat pelukan sang ayah. Sebagai ayah saya menjadi leader yang baik. Saya harus punya full authority. Tidak ada overlap dengan istri saya. Supaya saya bisa kuat. Sekarang ini pergi langsung pulang gitu. Ada teman-teman ngajak pergi langsung pulang. Family value penting. Kalau kita nggak loyal sama keluarga, bagaimana kita mau loyal sama orang luar? Jadi diajari anak saya bagaimana loyal, konsisten. Tidak sekarang tahu besok tempe gitu. Saya didik anak saya pegang janji, pegang rahasia kalau udah bisnis, loyal, on physical health, bersehat kita ini. Tapi kalau udah nggak sehat, habis bisnis malam-malam ini bilang sekarang kan anak muda, jadi pesta, disco, minum, mabuk, gimana mau loyal kalau lagi nggak physical health, rahasia bocor semua, gitu. Nih, dan lalu pikiran kita jadi nggak normal. Ya, Setiawan Jody itu dikenal di antara teman-teman saya. Begitu saya main bersama Setiawan Jody, teman-teman saya bilang, "Yok, Qaddafi kerja bersama malu sekarang," katanya. Jadi dia itu disebut Qaddafi di antara teman-temannya dia, ya kan, teman-temannya dia, pergaulan society ya dia. Karena apa? Kalau keras, ya kan, orang itu kalau punya sikap, punya kemauan, straight gitu. Jadi saya ngerti dosa itu ada, karena saya mengalami confess, pengakuan dosa itu terjadi. Dosa yang terkecil, benar-benar itu kayak ditanyain semua.